Suatu malam ketika kota mulai sepi dan hanya suara serangga yang terdengar dari luar jendela, seorang remaja laki-laki mengajak beberapa temannya untuk menginap di rumahnya. Orang tuanya sedang pergi keluar kota selama 2 hari. Rumah 2 lantai itu pun terasa sepenuhnya menjadi milik mereka malam itu. Tawa, canda, dan suara langkah kaki memenuhi rumah. Mereka membawa camilan, minuman bersoda, dan tentu saja game. Untuk mengisi waktu, mereka berkumpul di kamar si pemilik rumah. Sebuah kamar di lantai 2, tepat di ujung lorong. Lampu kamar menyala terang, tirai tertutup rapat, dan suara game terus bergema hingga larut malam. Waktu menunjukkan lewat tengah malam. Rasa kantuk mulai datang, tapi mereka masih tertawa dan bermain. Hingga tiba-tiba, ting, ting, suara bel rumah berbunyi. Semua berhenti, game di pause. Percakapan terputus, siapa yang datang jam segini? Orang tuamu balik? Kurir kali? Si pemilik rumah terlihat ragu. Namun akhirnya ia turun ke lantai bawah, sementara teman-temannya menunggu di tangga sambil bercanda. Pintu dibuka perlahan. Di depan rumah tak ada siapa-siapa. Hanya sebuah kotak paket kecil tergeletak rapi di lantai teras. Tanpa nama pengirim, tanpa alamat tujuan. Hanya tertulis satu kalimat pendek, untuk malam ini. Remaja itu menelan ludah. Ia membawa paket tersebut ke lantai 2 dan meletakkannya di atas kasur. Isinya apa? Hadiah prank ya? Buka dong. Akhirnya dengan rasa penasaran mereka membuka paket itu bersama-sama. Di dalamnya, terdapat sebuah tablet hitam yang masih menyala. Layar tablet langsung memutar sebuah video. Seorang badut muncul di layar, menggunakan kostum berwarna cerah, topi lucu dan hidung merah besar. Ia sedang melakukan juggling bola warna-warni di dalam sebuah kamar. Tingkahnya konyol, gerakannya ceroboh. Musiknya ceria, para remaja tertawa geli. Lucu juga isinya. Kayak video anak kecil. Cuma badut doang. Namun satu orang tidak tertawa, si pemilik rumah. Wajahnya berubah pucat, matanya membesar, menatap layar tanpa berkedip. Tangannya gemetar pelan, salah satu temannya menyadari keanehan itu. Kenapa lo? Kenapa mukanya gitu? Dengan suara pelan dan hampir berbisik, remaja itu menjawab, berhentiin videonya. Maksud lo? Itu kamar gua. Tawa langsung berhenti. Mereka kembali menatap layar tablet. Baru kali ini mereka memperhatikan detailnya. Lemari kayu di sudut ruangan, poster di dinding. Bekas retakan kecil di dekat jendela. Semua sama persis. Bahkan, posisi kamera di video itu seolah berada di sudut kamar yang sama dengan tempat mereka berdiri sekarang. Belum sempat mereka berkata apa-apa, terdengar suara cekikikan. Pelan tipis, datang dari arah lantai 2. Padahal, mereka semua sedang berada di lantai 2. Suara itu bukan dari tablet, bukan dari speaker, melainkan dari lorong di luar kamar. Lampu kamar tiba-tiba berkedip. Layar tablet menampilkan wajah badut yang kini berhenti tersenyum. Ia menatap lurus ke arah kamera dan berbisik, sekarang giliran kalian. Suara cekikikan itu semakin dekat. Pintu berderit terbuka. Di tengah kepanikan teman-temannya, si pemilik rumah membeku. Ingatan masa kecil yang terlupakan menghantamnya. Badut itu, karakter dari film horor pendek yang ia buat saat SMP, menggunakan tablet tua milik ayahnya. Tablet yang sama yang kini ada di tangannya. Tepat saat bayangan badut memenuhi ambang pintu, ia berbisik dengan ngeri, "Kau kembali."